Kembali lagi di Zara Hobby, dan di video kali ini kita akan mereview RG Force Impulse Gundam. Ya, jadi RG ini memang sering di request kalian di kolom komentar. Oke, anyway, RG Force Impulse Gundam ini dirilis pada tahun 2020. Jadi cukup baru dan harganya itu di kisaran 400.000. Ya, jadi ini langsung saja gue bilang kalau dengan harga 400.000 menurut gue masih lebih worth it ini dibandingkan kita membeli RG keluaran lama yang biasanya di kisaran 350.000. Ya, jadi gue rasa langsung saja kita mulai reviewnya, tetapi gue ingin membahas sebentar perbandingan antara RG keluaran lama dengan RG keluaran baru. Ya, karena gue lihat banyak sekali di kolom komentar yang bahas jangan dibeli RG keluaran lama, gampang letoy. Ya, jadi setidaknya gue ingin mengutarakan pendapat gue. Mungkin kalian bakalan tidak setuju dengan pendapat gue, tetapi gak apa, setidaknya ini adalah opini dari gue. Oke, jadi perbedaan yang paling mencolok antara RG keluaran lama dengan RG keluaran baru adalah inner frame-nya. Ya, kalau keluaran lama inner frame-nya itu modelnya pre-built seperti begini. Jadi, sudah dirakit dari pabrikan. Jadi ini saya kasih contoh, ini adalah inner frame RG Sinanju, belum gua rakit. Jadi bisa kalian lihat, ini bagian sininya, ini adalah tangannya, ini adalah kakinya, ini adalah badannya. Jadi memang dari pabrikan sudah dirakit seperti begini. Dan untuk inner frame jenis ini cukup kontroversial karena banyak konsumen ataupun reviewer Gundam di YouTube mereka komplain kalau inner frame seperti begini gampang letoy ataupun tidak kuat untuk menahan berat dari Gundamnya itu sendiri. Untuk pernyataan itu di satu sisi gua setuju, tetapi di sisi lain sebenarnya gua tidak begitu setuju. Seperti yang kalian tahu, gua memiliki beberapa RG keluaran lama dengan inner frame pre-built. Ya, jadi contohnya ini ada 4 buah saya letakkan di sini. Jadi contohnya RG RX-78 ini rilis pada tahun 2010 dan merupakan Gundam pertama pada lini RG. Jadi kitnya ini sudah gua rakit kira-kira 2 tahun yang lalu dan memang sering gua mainkan, sering gua pusing-pusingkan, dan kondisinya sekarang setelah 2 tahun menurut gua joint ascendingnya ini masih cukup kuat kok. Ya, mungkin memang pastinya tidak sekuat atau tidak seseret seperti saat pertama kali gua rakit, tetapi untuk urusan memberdirikannya ataupun mempusekannya menurut gua Gundamnya ini masih cukup kuat. Nah, jadi ini bisa kalian lihat untuk bagian kakinya ini masih ada perlawanan, yang artinya jointnya itu masih cukup seret. Begitu pula untuk RG Astra Red Frame ini juga jointnya masih cukup kuat. Cuma beda kasusnya kalau kalian membeli RG dengan pre-built seperti begini ya, jadi model lama tetapi aksesorisnya itu banyak. Contohnya ini ada RG Justice di sini dan ada RG Double Eraser di sini. Ini saya kasih contoh, ini RG Double Eraser. Aksesorisnya banyak. Di bagian samping ada pedang, di bagian belakang ada pesawat. Ya, jadi untuk memberdirikan Gundam Double Eraser-nya ini dengan semua aksesoris dipajang seperti begini, ini sebenarnya sangat susah. Ya, itu kenapa? Pertama, tentunya pastinya tidak stabil di bagian atasnya, terlalu berat. Namun inner frame-nya itu sebenarnya juga tidak cukup kuat untuk menahan beban yang seberat ini. Dan sebenarnya bisa kita berdirikan, kita atur posisinya sedemikian rupa agar bisa berdiri dengan tegak. Namun yang gua takutkan dalam jangka waktu panjang, takutnya joint di bagian kakinya ini bakalan makin letoy. Ya, jadi saran dari gua, mending kita ambil aman saja. Tidak usah kita pajang bersama dengan pesawatnya, atau langsung saja kita beli action base-nya ini untuk double eraser agar bebannya itu disalurkan ke kaki tidak terlalu berat. Intinya, untuk rega keluaran awal, kalau Gundamnya itu kecil, aksesorisnya juga tidak terlalu berat. Ya, menurut gua itu sama sekali tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk regret dengan backpack besar, namun dengan inner frame pre-built seperti begini, tentu kekokohannya itu bakalan menjadi masalah. Tetapi bisa saja kita perbaiki dengan yang paling gampang itu adalah membeli sebuah action base. Ya, jadi sekarang kita lanjut saja membahas inner frame pada RG keluaran baru. Jadi sekalian saja gua bahas tentang kekokohan dari RG Justice Gundam ini. Oke, jadi inner frame dari RG Justice Gundam ini tentu tidak menggunakan sistem pre-built seperti begini. Melainkan inner frame-nya itu adalah part-part kecil seperti biasa, jadi kita perlu rakit lagi inner frame-nya. Jadi bisa gue bilang RG Force Impulse Gundam ini adalah RG terkokoh yang pernah gue rakit. Ya, setidaknya untuk saat ini. Inner frame jenis ini menurut gue lebih kuat 2-3 kali dibandingkan dengan inner frame model pre-built seperti RG keluaran lama.
Oke, kita kesampingkan dulu faktor kekokohannya. Sekarang kita akan bahas desainnya. Ya, jadi RG Force Impulse-nya ini memang desain dari Gundam Seed-nya itu kental sekali. Kita lihat secara sekilas saja, kita sudah tahu kalau ini pasti dari seri Gundam Seed. Ya, jadi hal lain yang gue sukai dari desain Gundamnya ini adalah backpack di bagian belakangnya. Ya, jadi untuk sayapnya ini bisa kita artikulasikan ke bagian belakang seperti begini. Dan menurut gua backpacknya ini memberikan volume. Jadi jika kita lihat dari samping, Gundamnya ini masih terlihat sangat keren. Seperti yang kita tahu, kalau Gundam itu sebenarnya kalau kita lihat dari samping tidak ada yang menarik untuk kita lihat. Ya, tetapi kalau untuk Force Impulse-nya ini memang dilihat dari depan, dari samping, ataupun dari belakang ini masih keren sekali. Ya, ini memang berkat dari backpack flight unitnya ini. Ya, jadi bicara soal dimensi tadi, gue juga sangat menyukai desain dari shirt-nya ini. Ya, karena shirt-nya ini kelihatannya ini sangat 3D sekali. Ya, gue juga kurang bisa menjelaskannya. Pokoknya kalian lihat saja shirt-nya ini sangat beda dari yang lain. Selanjutnya untuk warna, pewarnaan dari kitnya ini bisa gue bilang ini Gundam yang sangat colorful. Ya, jadi kalian lihat saja ini kombinasi warnanya ini banyak sekali. Ada warna biru tua, warna biru muda, warna putihnya dibagi dua, putih susu dengan putih keabuan, dengan ada aksen warna merah dan warna kuning. Oke, jadi selanjutnya untuk detail pada kitnya ini tentunya tidak usah diragukan lagi karena ini adalah sebuah kit real grade. Pastinya parts operation ini sangat memanjakan mata. Ya, jadi meskipun colorful sekali, semuanya adalah part. Tidak ada stiker, stikernya hanya realistik decal berbentuk tulisan seperti begini dan juga ada beberapa stiker metalik, tetapi semua warnanya ini semuanya adalah part, bukan stiker. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan dua buah pesawat kecil yang nanti kita akan lihat detailnya. Oke, jadi sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan pada kitnya ini. Jadi ini semua yang akan kita dapatkan dari RG Force Impulse Gundam. Oke, aksesoris pertama ini adalah shirtnya, dan seperti yang saya bilang tadi, gua sangat menyukai desain dari shirtnya ini karena perpaduan warnanya ini yang menurut gua ini sangat pas sekali. Apalagi bintang berwarna kuningnya ini kelihatan seperti melayang, dan untuk bagian sampingnya ini bisa kita simpan seperti begini. Oke, selanjutnya ini adalah beam rifle seperti biasa warna abu dengan ada aksen juga warna merah, cukup nice. Di bagian atasnya ini juga ada warna putih. Selanjutnya kita juga mendapatkan satu unit pesawat. Ya, untuk detailnya ini sebenarnya cukup good juga. Kita bisa lihat kokpit di dalamnya. Dan yang menarik dari pesawatnya ini, kita bisa transform pesawatnya ini dan masuk ke dalam tubuh Gundamnya. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan unit pesawat lain dengan model yang berbeda dari yang tadi. Untuk perpaduan warnanya seperti begini, dan detailnya ini ya standar lah ya. Namun ada beberapa stiker realistik decal. Dan untuk pesawatnya ini bisa kita gabungkan dengan flight unitnya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan dua buah beam saber yang belum gua rakit. Dan berikutnya kita juga mendapatkan flight unit yang bisa kita pasang di bagian belakang dari Gundamnya ini. Jadi bisa kalian lihat ini desainnya gua sangat suka, apalagi perpaduan warnanya ini warna merah dengan warna hitam. Di bagian bawahnya ini juga ada perpaduan warna putih, ini nice sekali. Ya, kita lihat artikulasinya di bagian sayapnya ini bisa pak seperti begini, juga ada artikulasi dengan ball joint ya. Untuk warna putihnya ini pasti kalian tahu ini adalah beam saber ya. Untuk bagian bawahnya ini juga ada artikulasi ball joint seperti begini, dan terakhir untuk thrusternya ini juga memiliki artikulasi seperti begini. Oke, sekarang kita akan lihat detail dari RG Force Impulse Gundam ini. Ya, jadi dari bagian kepala detailnya seperti begini. Ya, jadi warna dari Gundamnya ini sangat colorful. Ya, banyak perpaduan warnanya dapat dilihat. Dan untuk bagian shouldernya seperti begini, ada realistic decal untuk bagian tangannya. Oke, selanjutnya untuk bagian skirtnya ini ada perpaduan sedikit warna biru muda yang menurut gua ini manis sekali perpaduan warnanya nih. Dan untuk bagian sampingnya seperti begini, skirt bagian belakangnya seperti begini. Untuk bagian kakinya ini desainnya seperti begini. Jadi untuk warna metaliknya ini sebenarnya adalah stiker, tetapi untuk warna biru, warna kuning dan warna merahnya ini adalah part, jadi bukan stiker. Dan untuk warna putihnya dapat dilihat ini terbagi menjadi dua jenis, ada warna putih susu dan ada warna putih keabuan. Oke, selanjutnya untuk
telapak kakinya seperti begini. Oke, dan sekarang kita akan lihat di bagian belakang Gundamnya ini desainnya. Oke, jadi untuk bagian belakangnya ini mungkin terlihat kosong, tetapi ini adalah slot untuk kita memasukkan pesawatnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat artikulasi dari Gundamnya ini. Dari bagian kepala bisa 360 derajat, ke depannya seperti begini, ke belakang seperti begini. Artikulasi ke sampingnya ini sangat terbatas. Untuk bagian bahunya ini bisa artikulasi, bisa ke bagian atas, berputar ke bagian atas seperti begini. Sikunya ini double joint ya. Pergelangan tangannya ini bisa berputar seperti begini. Dan untuk bagian badannya ini ke depannya sedikit, ke belakangnya sama sekali tidak artikulasi, dan bagian atasnya ini bisa artikulasi ke atas seperti begini. Dan juga di area kokpitnya ini bisa kita buka. Selanjutnya untuk artikulasi di pinggangnya ini bisa 360 derajat. Ke depannya ini seperti begini, ke bagian belakangnya ini seperti begini, dan ke sampingnya ini ya bisa split double joint ya, good. Selanjutnya untuk pergelangan kaki dan untuk telapak kakinya ini bisa artikulasi seperti begini. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan pada reviewnya ini. Ya, seperti yang sudah saya bilang di awal video tadi, RG Force Impulse Gundam ini dengan harga 400.000 ini lebih worth it dibeli dibandingkan kalian membeli RG keluaran awal yang biasanya harganya itu 350.000. Menurut gua kalian mending beli ini saja. Ya, kenapa? Itu karena build pada kitnya ini terasa sangat kokoh dan sangat mantap. Ya, jadi kalian lihat saja ini, meskipun gua tekan seperti begini pada tangannya, ini tangannya juga tidak bergerak. Ya, jadi ini bisa gua bilang ini RG terkokoh yang pernah gua rakit untuk saat ini. Jadi untuk kalian yang sering bilang kalau wah RG keluaran awal itu inner frame-nya ampas, gampang letoy atau gampang rusak, gua sangat merekomendasikan kalian untuk membeli kitnya ini karena ini benar-benar inner frame-nya ini sangat kuat. Ya, terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video and always live with your passion.